kena pajak tidak pelik. Mari kita kulik 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 kena pajak tidak pelik. Seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kritik karena pajak tidak sulit. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Surya. Kali ini ditemani juga dengan Kak Tesil Halo kawan pajak. dan Kak Rina. Halo kawan pajak. Oke, sudah lama ya kita nggak ketemu. Sudah lebih dari 3 purnama ya. 3 bulan ya. Oh iya. Oke. 3 purnama nggak ketemu di Sip Elite Live Instagram ini. Terakhir kita kan dulu bahas PPh pasal 22 ya, untuk belanja barang hasil pertanian, pertambangan dan lain-lainnya. Kawan pajak yang belum nonton bisa nonton di arsip kita ya di IG. Oke, kawan pajak yang udah join, ayo kita ramaikan dulu di like dan jangan lupa share ke teman-teman, siapa tahu ada yang cocok mungkin dengan bahasan kita hari ini. Tapi ngomong-ngomong, walaupun mungkin tim kita tidak live, tapi tim yang satunya tetap live loh Kak Su. Betul. Iya, Kemarin jadi ya kayaknya. betul. Nggak musuhan ya, walaupun nggak pernah sama-sama, tapi bukan musuhan karena memang timnya beda. Iya, Kita betul. bahas. Jadilah Instagramnya KPP Blitar tetap ada walaupun mungkin kita tidak tampil 3 purnama ya. Oke. Ada tim yang satunya yang Tetap juga ada info baru, tetap Betul. kawan pajak bisa ngikutin. Iya. Oke. Kita sore ini bahas yang enak-enak aja didengerin ya. Iya. Fasilitas pajak. Nah, pasti kawan pajak seneng lah kalau dapat fasilitas, ada PTKP, ada omset yang tidak kena pajak. Kali ini ada fasilitas baru lagi. Nah, beli rumah bisa dapat jodoh. ya. Gimana nih? Judulnya memang clickbait yang kemarin, beli rumah bisa bebas PPN. Jadi ini peraturan baru, peraturan tambahan insentif untuk pembelian rumah baru. Nah, Kak Lina, kok namanya tambahan sih Kak Lina? Apa ada yang sebelum-sebelumnya nih? Iya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa aturan Kak. Dari tahun lalu itu ya. Yang pertama kemarin ada PMK 120 tahun 2023. Itu mulai berlaku November sampai Desember 2023. Waktu itu juga ada diskon PPN-nya, DTP-nya itu ditanggung pemerintahnya 100%. Terus di awal tahun kemarin juga di PMK 7 tahun 2024 itu juga ada untuk Januari sampai Juni 2024 diskonnya 100%,
yang Juli sampai Desember itu ada diskon 50%. Namun ada aturan baru yang mau kita bahas hari ini itu PMK 61 tahun 2024. Nah, ini berlakunya nanti mulai 1 September bulan kemarin sampai 31 Desember 2024. Diskonnya 100% lagi. 100%. Jadi 2024-nya sempat ada 50%-nya ya. Oke, asik juga nih dapat diskon, tentang diskon nih. Ternyata udah dari tahun lalu ya Kak ya. Tambahin lagi kemarin. Yang tahun ini ada 50%, tapi mungkin pemerintah lagi baik hati nih ya. Iya. Oke, 100% lagi. Kak Prisil, sebagai orang dalam kantor pajak nih Kak Prisil nih kan ya, pasti tahu kan kenapa ditambah nih insentifnya nih dari 100% lagi. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin negara bisa tekor ya Kak ya. Ini kalau kita ngasih gratisan mulu gitu ya. Sebetulnya itu kenapa kok dikasih gratisan lagi? Padahal kemarin udah pernah nih, terus ini ada lagi, diperpanjang lagi, ditambahin lagi. Kenapa gitu? Jadi sebetulnya dari 2023 kemarin ya, adanya insentif itu tentunya untuk memberikan stimulus Kak, supaya daya beli masyarakat ini menambah gitu untuk beli rumah ini contohnya ya. Terus dengan daya beli yang meningkat, otomatis dengan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi juga Kak. Nah terus kemarin kan sempat cuma 50% nih, terus ini sekarang dikembalikan lagi jadi 100% ya, itu untuk memberikan percepatan nih biar makin cepat pertumbuhan ekonominya. Makanya ada banyak insentif yang dikeluarkan pemerintah gitu Kak. Supaya kawan pajak jadi buru-buru nih beli rumah ya, 100% lagi nih, lumayan. Oke, kalau diskon 12% kan pasti kawan pajak banyak ya, yang tadinya tabungannya nggak cukup, tiba-tiba diskon 100%, oke lah, bisa deal nih sekarang nih Kak Lina. Ini asal beli rumah aja ya dapat diskonnya? Tidak Kak, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar dapat memanfaatkan ini, istilahnya itu DTP Kak, PPN-nya DTP, ditanggung pemerintah. Jadi bukan berarti memang dari sisi pembeli tidak ada, tapi pemerintah nanti yang akan menanggung PPN-nya begitu. Nah, yang pertama ini harus memenuhi syarat bahwa rumah itu adalah rumah tapak atau ruko atau rusun, kemudian sudah memiliki ide rumah yang didaftarkan di sistemnya teman-teman PUPR di Sikumbang Kak. Ya, yang kedua harga maksimalnya 5 miliar. Jadi maksimal harganya di 5 miliar. Kemudian harus rumah baru. Jadi tidak boleh nih rumah tangan kedua gitu, tidak boleh, jadi baru gitu. Kemudian serah terimanya karena PMK-nya ini berlakunya 1 September, serah terima dilakukan mulai 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian satu orang maksimal hanya satu rumah Kak, jadi nggak boleh maruk gitu, gara-gara gratis ada insentif. Tahun ini mau beli 5 lah, ini saya di stok, jual lagi harga mahal banget. Iya betul kan. Nanti tahun depan udah nggak ada insentif, tak jual kan, lumayan gitu kan. Nah ini nggak boleh Kak, jadi satu orang jatahnya maksimal satu rumah. Kemudian walaupun tadi ada maksimalnya satu rumah, ada tambahan lagi, dia tidak boleh dijual selama 1 tahun dari serah terima. Ada nggak bisa kulaan nih, kalau ada yang punya orang banyak nih mau kulaan, nggak bisa ya. Jadi satu orang maksimal satu rumah dan nggak boleh dijual kembali. Jadi kalau serah terimanya bulan ini, jadi sampai Oktober tahun depan nggak boleh dijual kembali gitu ya. Tapi 2026 boleh. Oke. Itu cuma satu ya Mbak Lina ya. Iya satu. Oke, banyak syaratnya ya. Tapi kayaknya nggak sulit sih, masuk di bawah 5M, banyak lah rumah kayak gitu. Oke. Kak Prisil, satu orang satu rumah. Nih, orangnya orang tertentu nggak nih? Orangnya orang tertentu Kak. Ini orangnya ini kita ada 2 nih. Yang pertama WNI punya NPWP atau NIK, pokoknya punya, ya pasti WNI punya NIK ya. Bisa beli atau bisa juga warga negara asing Kak. Itu boleh beli asalkan punya NPWP dan memang sesuai ketentuan undang-undang kepemilikan rumah bagi WNA itu sudah bisa gitu ya. Di undang-undangnya boleh. Nah itu baik WNI atau WNA itu boleh beli rumah dan memanfaatkan insentif ini. Kemudian kalau dulu mungkin sudah pernah pakai, tadi kan Mbak Lina cerita ya, ada PMK 120 di tahun 2023, terus ada
PMK 7 juga. Nah ini ada PMK baru ini, kalau orang-orang ini dulu sudah memanfaatkan yang itu, sudah beli rumah tuh yang itu, memanfaatkan lagi yang ini boleh, asalkan rumahnya ya rumah yang baru, nggak beda. Kalau misalnya, wah ini mepet nih, misalnya yang bulan 7 PMK 7 kemarin dapatnya 50%, terus ya udah dibatalin gitu ya kan, biar ditarik agak ke belakang September. Nah itu nggak boleh karena itu kan rumahnya sama ya, jadi iya, boleh batalin ya. Yang memanfaatkannya yang PMK sebelumnya itu. Mending beli satu lagi. Mending beli satu lagi yang baru. Jadi kalau ada punya kembalian habis jajan kemarin, ya beli remaja. Jajan apa yang disebut rumah? Itu saya. Gitu aja syaratnya ya, yang pertama Jajannya rumah. juga beli rumah sebelumnya. Syaratnya gitu aja ya. Jadi rumah baru harganya kurang dari 5M. Setelah terimanya September sampai Desember. Yang beli harus punya NPWP atau NIK. Lah itu kayak nggak ada syarat, gampang banget kalau kayak gitu. Sebenarnya gampang juga ya memang. Pikir-pikir memang gampang. Ada tambahan lagi nggak nih? Iya. Jadi ada, kalau yang tadi kan kayak yang PMK 7 kan hanya 50% ya Kak ya. Kalau yang PMK ini ada satu lagi PPN yang tadi di DTP itu hanya sampai dengan 2 miliar saja Kak. Jadi kalau sampai dengan 2 miliarnya itu memang dibebaskannya 100% gitu. Jadi per orang maksimal dapat diskonnya ya 11% dari 2 miliar 220. Nah, itu dapat satu lagi kan? Iya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua itu pembayaran rumah paling cepatnya 1 September Kak. Jadi kalau sudah ada DP, tadi sempat disinggung ya sama Pak Prisil, ternyata udah ada DP di Juli atau Agustus gitu kan. Nah itu nggak bisa memanfaatkan PMK ini, ya ikutnya yang PMK sebelumnya. Tapi masih boleh yang boleh. selesaiin yang itu, Iya. beli rumah lagi. Betul. Jadi kalau yang ini mulainya paling cepat pembayaran di 1 September 2024. Tapi yang kalau sebelum itu masih kenanya yang PMK 7 yang 50%. Tapi masih boleh lah, maju mundur masih dapat. Kalau nggak 50-100% ya. 100%. Jadi paling lambat, Ya, paling lambat 31 Desember betul. harus sudah BAST terima. betul. Oke. Harus ini ya, ngejar developernya. Ini udah bulan Oktober nih. Iya, karena rata-rata sekarang rumah itu kan modelnya kayak inden gitu kan Mas. Kadang baru selesai 1 tahun atau 6 Betul. bulan gitu kan. Betul. Nah ini kan hanya ada 4 bulan ya. Jadi ya saat pesen ya terus ngasih DP di 1 September ya ngejar. Ini nanti maksimal 31 Desember. Waduh, udah Kalau harus perlu nanti tungguin di kemarin. proyeknya ya supaya cepat selesai ya. Tiap minggu kita cek gitu Oke. kan. Iya. Ini kawan pajak buruan nih, udah tahu syarat-syaratnya, nggak sulit kan? Cuma perlu punya NPWP kalau kan pajak nih. Kalau yang NPWP atau NIK ya tadi ya. Jadi segera kontakin developer nih, langsung booking, langsung deal. Tapi jangan lupa pastiin ke developernya kalau kita akan dapat diskon PPN. Ngomong-ngomong soal developer nih Kak Lina, buat developer wajibannya apa nih? Kewajiban developernya ya ini agak beda nih daripada yang PMK sebelumnya. Ini untuk kewajiban developernya Kak, ini tentang membuat faktur pajaknya. Ini faktur pajak nanti juga diterima buat pembeli ya kawan pajak ya, pasti dapat juga kan. Nanti kawan pajak bisa cek nih ya kan, dapat yang namanya faktur pajak. Nah buat developernya untuk yang PMK 61 ini, yang ketentuan baru ini, nanti wajib membuatkan fakturnya ini seperti ini Kak. Ini agak kita bayangkan gitu ya Kak ya. Ini kan tadi rumahnya maksimal 5 miliar, sedangkan yang mendapat bagian DTP itu hanya atas 2 miliarnya ya Kak ya. Misalnya harga rumahnya ini 2 miliar ke bawah. Kalau 2 miliar ke bawah itu developer PKP wajib menerbitkan faktur 07, satu aja. Satu faktur 07 ya nilainya seluruhnya tuh 100%-nya. Kalau dulu itu kan dibagi 2 faktur ya Kak, 50%, 50%. Tapi kalau sekarang itu jadi satu faktur 07, nilainya ya seluruhnya itu. Asalkan nilainya di bawah 2 miliar. Kemudian nanti jangan lupa itu dikasih cap itu ya, tanda PMK 61-nya. Nanti kalau untuk developer, kalau mungkin di capnya belum ada nih, di daftar capnya bisa disinkronisasi cap dulu. Nanti
ketemu tuh di situ ada PMK 61 tahun 2024. sah, Biar sah. Nah, fakturnya sah menggunakan fasilitas ditanggung pemerintah. Kalau kurang dari 2M. Kalau kurang dari 2M, kalau 2M sampai dengan 5M nih, kan yang dapat cuma 2M. Nah, sisanya itu dibuatkan faktur pajak 01. Jadi dapatnya 2 faktur kalau Betul. jelas 2M ya Kak. Yang sampai dengan 2M di DTP 07, 07. selisihnya Ya. nanti misalnya harganya 3M gitu ya Kak ya. Mm-mm. 1 miliarnya pakai 01. Oke. Terus developer wajib melaporkan. Betul, wajib lapor di SPT-nya ya Kak ya. Cuman kalau ini pembeli nggak bisa melihat memang, tapi sebagai developer punya kewajiban untuk laporan SPT masanya. Laporannya kan enak ya Mbak Lina ya, pokoknya cukup dilaporkan di SPT masa sama dengan laporan realisasi insentif. Oke, jadi kawan pajak yang beli ini ya selain ngejar rumahnya cepat jadi, harus juga ngawasin nih, harus ngingetin developernya, adminnya harus diingetin. Faktur ya, mana ya. mana fakturnya gitu kan. Iya. Kalau nggak tertutup fakturnya kan sama aja, nanti berarti kan nggak boleh dapat fasilitas seperti ini kan. Betul. Oke, jadi harus pastiin selain barangnya ada, dokumennya juga sesuai dengan ketentuan ya. Iya. Oke, ayo kawan pajak yang tabungannya udah cukup nih, nah, tiba-tiba jadi cukup, atau yang payrollnya udah bisa ACC KPR, Betul. nah monggo disegerakan, tinggal berapa ya? 1, 2, 3 bulan. 3 bulan, nggak sampai 3 Sampai bulan. 3 bulan. Iya. Oke, jadi walaupun PMK 61 ini kan perpanjangan, ada yang dulunya, ada yang kemarinnya, ada yang kemarinnya lagi. Jadi kan kita nggak tahu nih tahun depan bakal ada lagi atau enggak. Gitu ya. Kesempatan lumayan loh, 200 juta kalau kita beli rumahnya. Misalnya kita beli 2M. 2M ya. Kalau 200 juta rumahnya aja juga diskonnya kan 20 juta. 20 juta. Beneran bisa jadi dapat jodoh loh ini. Betul. 20 juta lumayan Iya. loh. Oke. Jadi 220-nya bisa loh dibuat biaya nikah. Nah, pestanya ya. Iya, Kak. Nggak salah, nggak clickbait berarti judulnya kemarin. Oke. Kawan pajak, oke yang mau tanya-tanya detailnya, ayo komentar-komentar ya. Oke, sambil kita rangkum ya yang kita obrolin tadi ini Kak. Oke, yang pertama ini tadi syarat-syaratnya untuk dapat fasilitas PMK 61 diskon BPN 100%. Yang pertama, rumah tapak, ruko, rusun itu harus terdaftar di aplikasi Sikumbang, punya ID rumah. Iya, punya ID rumah. Oke, dan rumah harus rumah baru. Rumah Baru. baru siap huni ya, berarti ya tadi apa setelah terima itu ya harus siap huni sudah setelah terimanya. Terus 1 unit untuk 1 orang pribadi. Betul. Oke. Jadi oke. kalau saya beli, suami saya beli, boleh dong Kak? Ya ya. Iya Ini kan? lumayan loh. Iya. Kan jadi banyak rumahnya. Satu orang. Jadi kalau Sangat ya, betul. sangat menarik. Nanti satunya atas nama saya, satunya atas nama suami, gitu kan? Oke, yang belum Bisa ada dapat. suami atau Nah, itu Atas Oke. nama Yang lagi cari orang jodoh tua. ini ya. Oke. BHST tadi ya, Ya. BHST mulai 1 1 September sampai 31 Desember 2024. Harus diawasin nih kalau yang mau dapat fasilitasnya ya. Yang berikutnya harganya maksimal 5 miliar rupiah. Tapi kalau lebih dari 2M yang dapat diskon BPN hanya sampai 2M saja. Pembayaran paling cepat 1 September. Oke, jadi nggak boleh yang sudah dibayar sebelum 1 September, Betul. nanti diskonnya BPN 50% aja. Ikut aturan PMK nomor 7 tahun 2024. BHST maksimal 31 Desember. Dan yang terakhir harus ada faktur pajak ditanggung pemerintah ya Betul. dari developer. Radio 07 jangan lupa dicek. Oke, dipastikan ya. Atau Mas WA ke Iya. kita aja ya, pasti Iya, ini betul, bener betul. nggak ini Ini fakturnya. bener nggak? Nah, Fakturnya. Faktur ini nih, gitu ya kan. jangan-jangan dapat faktur tapi 01 Iya. nggak bayar juga BPN-nya. Kayak gitu. Nggak sulit kayaknya ya, yang Iya. beneran pajak teliti pastikan semua sesuai dengan ketentuan. Betul. Udah ada yang bertanya ini? Yang bertanya ada deh tadi kayaknya. Yang nonton ada 2000 kok nggak ada yang tanya. Ya kan. Oh ini ada dari Kak Rila Ayusa nih Kak. Nah Kak Rila Ayusa ini tanya insentif ini juga untuk rumah KPR subsidi kah gitu.
Tentuannya kayaknya beda nih. Kak Beda. Priscil gimana nih? Ya betul, ada sendiri ya Mbak Lina ya kalau untuk rumah subsidi. Kayak kita juga pernah live untuk rumah subsidi ya Mbak Lina ya. Pernah. Jadi ini beda. Ini biasanya yang lebih banyak manfaatkan yang wah nggak dapet nih kalau ketentuan rumah subsidi ya Mbak Lina. Akhirnya dapat insentif yang ini gitu. Jadi ketentuannya ada berbeda ya Kak Rila ya untuk rumah KPR subsidi. Tuh. Ada PMK tersendiri. Ada PMK tersendiri kalau nggak salah 163 gitu ya Mbak Lina ya, yang dari 2023 itu juga sudah ada. Nanti boleh deh Kak Rila coba kita carikan ya live IG-nya kita di Instagram-nya kita, di highlight-nya kita Kak Rila, itu ada banyak banget Instagram live yang kita highlight gitu. Nanti di situ ada yang untuk subsidi rumah gitu, yang untuk KPR atau rumah subsidi. Aduh, handphonenya mati Kak, nggak bisa nyari. Itu ada juga sendiri-sendiri ya Kak Rila ya. Coba kita cek, ada lagi nih kayaknya Kak. Apalagi nih Oh nih dari Kak Miel Ru, ini gimana ya bacanya? Aduh maaf ya Kak Miel Ru ini. Kemarin Kak Miel Ru ini beli rumah, rencana serah terimanya bulan Desember Kak. Kalau misalnya gagal serah terima di Desember, berarti tetap harus bayar PPN ya Kak. Mulai ketar-ketir nih Kak Miel Ru ini, aduh kayaknya nggak jadi ya ini Desember. Pasang tenda aja di depan proyeknya Kak ya. Ditungguin ya Kak. Betul. Jadi kalau memang ternyata sampai dengan 31 Desember tidak jadi BAST, ada kegagalan, ya memang mau tidak berhak untuk mendapatkan insentif ditanggung pemerintah untuk PPN-nya. Jadi nanti ya fakturnya berganti 01 dan PPN-nya harus dibayar. Betul. Jadi mungkin agak berbeda ini antara tadi menyambung pertanyaannya Kak Rila ya Kak ya. Kalau yang PMK 61 ini kan istilahnya ditanggung pemerintah. Kalau yang tadi subsidi dibebaskan PPN-nya. Jadi kalau yang rumah subsidi sekarang 100 berapa ya batasannya? 168. Di sini 168. Di Blitar ini 166. Oh 166 ya. Jadi kalau yang itu yang PPN untuk yang rumah subsidi itu dibebaskan istilahnya Kak. Jadi dari sisi developer untuk nanti pajak pembeliannya kan tidak boleh dikreditkan kalau yang KPR subsidi untuk rumah subsidi. Kalau yang ini mungkin ada teman-teman developer yang hari ini juga join. Kalau yang DTP ini kan pajak masukannya boleh dikreditkan. Bedanya nanti juga di situ. Kalau yang teman-teman subsidi yang harganya tadi di bawah 166 atau maksimal di 166 itu PPN-nya dibebaskan. Kalau yang di rumah tadi yang PMK 61 yang selain subsidi itu ditanggung oleh pemerintah. Sebenarnya sama nggak bayar PPN-nya, sama nggak bayar. Ya. Tapi beda perlakuannya nanti Kak Rila untuk rumah subsidi. Terus rumah subsidi itu kan malah lebih banyak aturannya untuk bisa mendapatkan itu kan nanti kalau yang ini kan harus mendaftarkan di DJP online-nya si pembeli itu kan syaratnya lebih ketat ya. Lebih rigid, nanti ada penghasilannya dia harus maksimal berapa itu ada nanti di PMK-nya. Kita juga yang tadi nanti mungkin bisa kami carikan ya Kak Rila untuk linknya saat kita membahas yang rumah subsidi. Oke, ini penting banget Kak ya rumah subsidi. Jadi bukan berarti rumah subsidi nggak dapat Iya. PMK ini dapat, cuma dasar aturannya beda lagi. Kita lihat lagi, belum ada lagi sih Kak ini terakhir dari Kak Miel Ru yang takut rumahnya gak jadi di Desember. Semoga jadi. Kalau bahasa sini Iya Kak Miel Ru. dedes ya, apa namanya? Ngejar-ngejar ya. Didedes. Ya. Mumpung ini masih kurang 3 bulan ya, 3 lumayan bulan iya. Nanti tiap weekend kalau pas libur gitu didatengin ini perumahannya. Cuman dulu itu saya pernah beli itu nggak boleh. Nggak boleh dikunjungi. Campesnya. Iya. Oh. Jadi saat proses itu juga kadang ada klausul tidak ada intervensi berlebihan dari si pembeli. Tapi kan kita udah tahu nih kalau memang si developer tadi sudah menjanjikan
sebelum Desember selesai ya itu boleh lah ya kita mungkin sekedar lewat terus nanti kita bisa nekan developernya kan, kalau nekan tukangnya kan nggak mungkin lah ya. Kalau tukangnya bawain gorengan Ya, aja, gorengan sama kopi. mungkin sama si gorengan Pak biar lebih cepat ya Pak gitu kan. Oke, semoga Kak Silvestri Nyalcru tadi Kak. itu segera jadi di Ya, rumahnya. jadi biar bisa memanfaatkan insentif ya Kak ya, biar bisa untuk pesta kawinan nih Kak. Iya, kan lumayan 220. Jadi maksimal itu 220 tadi ya. Karena sekarang PPN 11% dari 2 miliar, fasilitas diskon PPN-nya maksimal 220 juta. Kalau rumahnya harganya 1M ya dapatnya 110 gitu kan. Kalau di atas 2M yang 220 itu. Tetap lumayan. Lumayan, iya. Makanya sekarang saya kalau lewat di jalan itu kan Ada perumahan gitu. Pengen beli, langsung pengen beli. bukan, Kak Sur, banyak itu apa baliho-baliho gitu bilang bebas pajaknya gitu. Oh. Sekarang lagi Maksudnya banyak ini berarti. Promoin. ya betul. Jadi diskon pajak gitu, tidak termasuk PPN. Nah, karena ada fasilitas ini, makanya mereka berani pasang gede tulisan diskon pajak gitu. Dan sekarang pajak sekarang udah tahu syarat-syaratnya, jadi bisa ngawasin, nggak lepas tangan aja. Betul. Iya kan, tahu-tahu suruh bayar lagi. Iya, Iya. suruh bayarnya apa gitu ya kan. Ini udah habis nih pertanyaannya Kak. Pertanyaannya, oke lah. Ini yang masih malu-malu, penasaran tapi malu-malu, oke boleh nanti DM aja ya. DM kita boleh. bales kok ya Kak ya. WA boleh. WA juga boleh. Nomor WA-nya ada di bio ya. Ada di bio WA-nya Kak. Oke, langsung japri aja boleh ya kawan bajak. Oke, karena bahasan kita sudah Habis ya, selesai, sudah habis tentang insentif yang sangat menarik ini. Kami akhiri dulu. Kawan bajak, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like dan follow di Instagram kami. Jangan lupa juga subscribe di YouTube KPP Pratama Blitar dan tonton banyak itu rekaman kelas pajak kita yang ada di sana. Nah, oke kawan bajak, sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Sip Elite, mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Bye. Sampai jumpa lagi di topik-topik yang lainnya. Segera cari ini rumah ya Kak. Oh iya, betul. Segera keliling-keliling cari rumah di kawan Saya pajak. pulang kantor nih cari rumah nih kayaknya. Aduh, betul-betul. Ya, cari doang. Cari aja ya. Oh cocok. Jadi makelar mungkin ya.